Clara, ini sudah siap, pergilah. Paman, ini ayamnya. Terima kasih. Lihat, apa kamu tahu mobil apa itu? Itu Porsche. Harganya kurang lebih 4 miliar. Kita kerja tahunan pun juga tidak terbeli rodanya. Wah, dia cantik sekali. Apakah Anda Hans Jaya? Oh, benar. Anda? Akhirnya aku menemukan Anda. Tuan Muda Jaya, pulanglah denganku. Tuan Muda Jaya, kamu panggil aku. Tentu saja. Selain kamu, siapa lagi yang bernama Hans Jaya di sini? Aku memang Hans Jaya. Aku pemilik kedai. Nona, kamu mungkin salah orang. Ada hal yang tidak kamu ketahui. Sebenarnya, ayahmu orang terkaya di dunia. Demi melatihmu, dia menyembunyikan hal ini. Latihanmu selesai, jadi kau panggil aku hari ini. Sudah bisa mengurus bisnis keluarga Jaya. Nona, aku benar-benar tidak punya uang. Tidak perlu susah payah. Menipuku? Di kartu ini ada uang 200 triliun. Ini uang jajan dari Prestige Jaya untukmu. Kalau kamu tidak percaya, boleh cek dulu di bank. Nona, aku tidak ada waktu bermain denganmu. Aku masih harus jualan. Mohon pengertiannya. Simpan kartu hitam ini. Kalau butuh sesuatu, telepon aku. Namaku Lina Duna. Aku akan tunggu perintahmu. Clara, lihat. Kita sudah sampai di tempat ibu bekerja. Ibu sudah mau keluar kan? Benar, Clara. Hari ini hari ulang tahun ibu. Kita mau beri ibu sebuah kejutan. Lihat, ibu sudah keluar. Siapa paman yang di sebelah ibu? Clara, kita pulang dulu, yuk. Tidak jemput ibu. Clara, anak baik. Kita pulang kerjakan PR dulu ya. Lalu tunggu ibu. Ibu. Hans, kenapa kamu kemari? Clara, dengar ya. Tunggu ayah di sini. Sebentar lagi kita pulang. Hans Jaya, aku bertanya padamu, kenapa kamu kemari? Aku datang di waktu yang salah, kan? Mengganggu momen indahmu. Sembarangan saja kamu. Sembarangan. Rene, sudah lupa kamu dengan identitasmu. Kamu adalah istriku, di luar kamu main dengan lelaki lain. Tidak tahu malukah? Karena kamu sudah mengungkit identitas, aku tidak bisa berkata apa-apa. Ini surat perceraian. Cepat tanda tangan. Baik. Ternyata kamu sudah menyiapkan semuanya. Kita dari awal sudah di dunia yang berbeda. Apa kamu tidak mengerti? Aku adalah Prestige Group Jimin, seorang miliuner. Kamu hanya penjaga kedai bobrok. Apa jasamu untukku? Aku pun tidak sudi mengajakmu keluar. Memalukan, apa kamu paham? Semua ini hasil dari kerakusanmu di hatimu. Hanya ada uang. Apa aku harus peduli? Beritahu aku, hadiah murah itu, kue jelek itu, berapa harganya? Paling juga 400.000. Kamu tahu hadiah dari Tuan Kim? Cincin seharga 600 juta. Hans, mengapa aku harus terharu dengan hadiah murahmu? Kue murah. Rene, suami tidak bergunamu. Jelas tidak tahu apa itu perbedaan kasta. Kamu kalau ikut dia, takutnya miskin selamanya. Ceraikan. Asal kamu cerai, investasi 40 miliar ini langsung ku transfer. Benar, Rene. Bisa apa orang miskin ini? Jangankan 40 miliar, 100 juta pun belum tentu punya. Kamu... Apa? Mau mengorek emas dari kedai bobrokmu itu? Kuharap kamu tidak menghalangi bisnisku. Kalau kamu pinter, cepat tanda tangani surat cerainya. Baik, kita bercerai. Clara bagaimana? Kita cerai. Clara bagaimana? Setelah kita bercerai, rumah, mobil, dan hak asuh Clara, semua milikku. Tidak bisa. Clara harus ikut aku. Hans Jaya, ini bukan negosiasi. Ini sebuah pernyataan.
Tidak setuju pun harus setuju. Cepat pergi dari sini. Aku tidak mau melihatmu lagi. Sedang apa kalian? Kamu masih berani pulang? Rene sudah beritahu kami. Bawa barangmu dan pergi dari sini. Kakakku bilang, mulai sekarang, tidak mau melihatmu lagi. Tahu dirilah, cepat enyah dari sini. Rene, dasar iblis. Hans Jaya, beraninya mengejek kakakku. Orang sepertimu, di keluarga lain pun, pasti sudah diusir dari awal. Keluarga kami 5 tahun, membiarkanmu makan gratis. Sudah cukup menghargaimu. Makan gratis. Semua gajiku 5 tahun ini masuk ke kantong siapa? 5 tahun ini apa kalian pernah memberiku uang? Jangan mengoceh lagi. Dasar brengsek. Kamu tidak pantas dengan Rene. Enyahlah. Kalau tidak, aku panggil polisi. Aku akan pergi. Tinggal bersama orang seperti kalian. Menjijikan. Tapi ingatlah, kalian akan menyesal. Kamu mau buat kami menyesal. Jangan bermimpi. Enyahlah. Ini bukan tempat gelandangan. Di kartu ini ada 200 triliun. Ini uang jajan dari Presdir Jaya. Halo? Ada yang bisa dibantu? Aku mau cek saldo. Hans Jaya? Halo? Ada yang bisa dibantu? Aku mau mengecek saldo. Hans Jaya, apa kamu tahu ini tempat apa? Ini bukan tempatmu. Aku warga negara ini. Kenapa tidak bisa datang kemari? Lalu kamu mau mengurus apa? Aku mau mengecek saldo. Uang di kantongmu. Masa kamu tidak tahu? Apa karena Rene menceraikanmu? Kamu sengaja menggangguku. Rene memilih lelaki yang lebih baik. Itu pilihannya. Tidak ada hubungan denganku. Permisi. Aku mau mengurus sesuatu. Halo Nona Bella. Ada yang bisa dibantu? Aku datang duluan. Mengapa jadi dia duluan? Tunggu. Ada apa dengan bank ini? Kok bisa ada gelandangan? Aku harus berpikir ulang. Mau tidak memilih bank ini? Maaf Nona Bella. Akan kutangani. Hans, kalau mau ribut cari Rene sana. Kalau kamu tidak pergi, kupanggil satpam. Aku mau mengurus sesuatu. Kenapa harus pergi? Ini kartu hitam. Ini kartu hitam. Kartu hitam. Mana mungkin? Harus ada ratusan triliun. Baru bisa buat kartu hitam. Gelandangan sepertimu mana mungkin bisa? Pasti salah lihat. Pak Jaya, boleh saya lihat kartunya? Benar, ini kartu hitam. Tidak salah lagi. Tidak mungkin. Di kota ini kartu hitam. Hanya ada 3. Mana mungkin dia memilikinya? Pasti palsu. Kuperingatkan kamu. Lebih baik mengaku saja. Pak Jaya, bolehkah aku periksa kartu ini? Sebab ini sangat penting. Silakan. Mohon ditunggu. Kalau memalsukan kartu berlian? Atau kartu emas ya sudahlah. Kamu memalsukan kartu hitam. Benar-benar bodoh. Wanita itu datang baik-baik. Tidak mungkin menipuku, kan? Hans Jaya, kartu ini palsu. Kamu memalsukan kartu hitam. Ini pelanggaran hukum. Hans Jaya, ini kartu palsu. Kamu memasukkan kartu hitam. Ini pelanggaran hukum. Palsu? Tidak mungkin. Kamu sungguh tidak tahu diri. Apa kamu layak punya ratusan triliun? Layakkah? Tidak hanya kartu bank palsu, kartu nama pun palsu. Apa kamu tahu siapa Lina Dun? Dia adalah Presdir Group Dun, ratu bisnis zaman ini. Apa kamu layak punya kartu namanya? Tuan Muda Jaya. Mengapa kamu menipuku? Menipu Anda. Siapa yang bilang
Tuan muda Anda di mana? Baik, aku di dekat sana. Aku segera datang. Soal kartu-kartu hitam, butuh kata sandi pun tidak tahu. Customer service tidak becus. Sudahlah, kartu nama palsu sudah dikeluarkan. Sudah pura-pura telepon juga. Kamu tidak lelah bersandiwara. Kalau belum lelah, aku yang lelah melihatnya. Kenapa buru-buru? Lina Dune akan segera datang. Kamu pikir kamu siapa? Sekali telepon, Lina Dune langsung datang. Kamu pikir kamu siapa? Buat aku mau tertawa saja. Aku Lina Dune sudah datang. Siapa yang mau tertawa? Aku Lina Dune sudah datang. Siapa yang mau tertawa? Aku Lina Dune sudah datang. Siapa tadi yang mau tertawa? Lina menghadap Tuan Muda Jaya. Tuan Muda Jaya. Dia seorang tuan muda. Tuan Muda, dua orang ini mau diapakan? Semua terserah Anda. Sudahlah, biarkan mereka. Biar mereka pergi. Oh iya, ada yang mau kutanyakan padamu. Kalian pergilah. Ada apa, Tuan Muda? Halo, ada apa, Cindy? Rene, mantan suami jelekmu punya ratusan triliun. Mantan suami jelekmu punya ratusan triliun. Cindy, jangan bercanda. 5 tahun aku menikah dengannya. Dia cuma makan gratis dan buka kedai bobrok. Mana mungkin punya ratusan triliun? Cindy, kamu tidak ada kerjaan ya? Jangan bercanda lagi. Kalau orang itu punya ratusan triliun, ayahku sudah jadi Li Ka-shing. Mungkin sekalian kamu cek juga. Astaga, aku tidak bohong. Halo? Nanti? Kita main kemana? Astaga, Rene. Kenapa kalian tidak percaya? Sementara ini aku percaya ucapanmu, tapi dulu kamu bilang ayahku ingin aku meneruskan sebagian usaha Grup Jaya. Usaha yang mana? Bisnis terbesar di kota Harlin. Grup Sky yang bernilai 200 triliun. Kemarin sudah dibeli oleh Prestige Jaya. Sekarang semua sahamnya sudah ke atas nama Anda. Besok Anda bisa pergi ke Grup Sky. Mengurus soal pindah jabatan. Ini adalah cincin penanda identitas. Kepala Direksi Grup Sky. Grup Sky senilai 200 triliun. Aku tidak bermimpi, kan? Tentu tidak. Sekarang orang di kota Harlin akan tahu. Grup Sky dibeli oleh orang kaya misterius. 3 hari lagi divisi organisasi akan mengadakan rapat direksi, mengumumkan identitas asli Anda pada seluruh orang besar di kota Harlin. Sekarang aku mau pergi ke Grup Sky, membantu Anda mengurus sesuatu. Oh ya, mobil ini adalah pemberian Prestige Jaya. Besok Rene dan Philip Kim juga datang. Rene, demi 40 miliar kamu menceraikanku. Semoga kamu tidak menyesal. Besok Rene dan Philip Kim juga datang. Rene, demi 40 miliar kamu menceraikanku. Semoga kamu tidak menyesal. Apa? Grup Sky ganti pemimpin. Apa? Philip, Grup Sky ganti pemimpin. Apa? Grup Sky ganti pemimpin. Ku perintahkan kamu segera pergi ke Grup Sky. Bawa pusaka keluarga kita, jamur merah ribuan tahun ini. Berikan pada orang besar itu. Tidak peduli harga yang harus dibayar. Kita harus bangun relasi baik dengannya. Masa depan perusahaan bergantung pada momen ini. Sekali Grup Sky bergerak, seluruh bisnis kota Harlin akan ikut bergerak. Kesempatanku akhirnya tiba. Presiden Jaya, penjemput Anda segera tiba. Tidak perlu buru-buru. Tidak disangka Grup Sky yang dulu aku impikan sekarang jadi milikku. Hei, bukankah ini gelandangan paling terkenal di kota Harlin? Diceraikan Rene. Tidak ada yang mengurusmu ya. Datang kemari cari pekerjaan. Diceraikan Rene. Tidak ada yang mengurusmu ya. Datang kemari cari pekerjaan. Apa urusanmu? Hans, setelah kita bercerai, sudah seharusnya mencari pekerjaan.
namun tidak seharusnya kemari. Kapan kamu mau merubah sifatmu yang terlalu percaya diri? Rene, kita sudah bercerai. Urusanku bukan urusanmu. Apa aku salah? Aku begini juga untuk kebaikanmu. Hans, lihat dirimu. Soal pendidikan apa gelarmu? Soal pengalaman apa kamu punya? Orang sepertimu. Bahkan grup Jimin milikku pun tidak mau. Apalagi grup Sky. Hei, perkataan Rene itu benar. Kami keluarga Kim adalah partner bisnis. Grup Sky. Bagaimana kalau aku membantumu sedikit kusuruh mereka? Memberimu pekerjaan sebagai pembersih toilet. Segeralah berterima kasih pada Tuan Kim. Menyapu di grup Sky. Lebih baik dari buka kedai di luar. Di sana terjemur matahari. Mungkin saja kamu bisa menjadi orang terhebat di keluargamu. Ini akan jadi kabar baik untuk keluargamu. Cepat berterima kasih pada Tuan Kim. Hal baik itu untuk kalian saja. Kamu, Aku Hans Jaya, punya urusanku sendiri. Tidak perlu kalian ikut campur. Hans Jaya, jangan berpura-pura. Tujuanmu kemari. Untuk rujuk denganku kan? Dengan jelas kukatakan sekarang. Itu tidak mungkin. Aku ini presiden dan miliuner. Sedangkan kamu hanya pedagang kotor. Kamu hanya melelahkanku. Mengerti? Pertama, aku Hans Jaya, datang ke grup Sky. Bukan karena mengikutimu. Kedua, aku punya urusanku sendiri. Ketiga, kalian berdua menghalangi pandanganku. Enyahlah. Kalian berdua mengganggu pandanganku. Enyahlah. Tunggu dulu. Tadi kamu bilang, kamu kemari karena ada urusan? Gelandangan sepertimu masih bisa punya hubungan dengan grup Sky. Oh, benar. Kamu datang memungut sampah, kan? Tukang sampah. Cocok juga. Jadi orang harus tahu diri. Setelah bercerai denganku, makan pun kesulitan kan? Kami sedang membantumu. Jangan salah paham dan tidak bersyukur. Astaga, cepat kalian pergi. Atau aku panggil orang untuk mengusir kalian. Kamu, Apakah setelah bercerai, otakmu bermasalah? Kamu tahu ini di mana? Ini grup Sky. Dari mana keberanianmu? Sewenang-wenang di sini. Tuan Kim, Hans Jaya, kamu sudah gila. Kamu berani memukulku. Hari ini aku akan mematahkan tangan kakimu. Mencabut lidahmu, aku buat kamu menderita. Hei, kemarilah. Ada yang mengacau di sini. Satpam! Siapa? Ribut apa ini? Tuan Kim. Apa ini cara grup Sky? Menyambut tamu. Si brengsek ini memukulku. Cepatlah, usir dia keluar. Grup Sky tidak mengizinkan masuk orang yang tidak berkepentingan. Cepat pergi. Kamu pikir siapa kamu? Bisa datang ke grup Sky. Dasar! Kamu yakin mau mengusirku? Tanpa bertanya siapa aku. Kamu yakin mau mengusirku? Tanpa bertanya siapa aku. Kamu seorang pedagang kotor. Memang siapa kamu? Lihat kan, Satpam ini adalah posisi yang kamu pun tak akan bisa dapatkan. Biar ku beritahu, seluruh kota Harlin bersujud di kaki grup Sky. Di sini, naga pun tunduk padaku. Harimau pun bersujud, apalagi kamu yang hanya seekor anjing. Seseorang, cepat usir dia keluar. Hans dulu orang lain melihatmu sebagai suamiku. Jadi masih hormat padamu. Tapi sekarang, kamu hanya semut yang diinjak orang. Kusarankan kamu segera minta maaf pada Tuan Kim. Kunasihati kamu, supaya tangan dan kakimu tidak hilang. Lina Dun, cepatlah turun. Astaga, Hans. Berpura-pura pun kamu tidak bisa. Tahukah kamu siapa itu Lina Dun? Dia adalah nona besar keluarga Dun. Pemegang kekuasaan keluarga Dun. Umur 22 tahun membawa keluarga Dun ke pasar internasional. Nama ratu bisnis zaman ini keluar dari mulutmu pun termasuk hinaan untuknya. Lina Dun adalah idolaku. Hanya saja aku tidak pernah melihat fotonya. Tidak tahu juga mengapa dia mau datang ke kota Harlin yang kecil ini. Kabarnya Lina Dun lah yang membeli grup Sky. Ternyata si brengsek ini cukup hebat researchnya. Sayangnya tidak tahu diri. Tunggu nanti saat keluarga Kim memberi pusaka keluarga ini kepada Prestir Dun. Kami akan dapat kerjasama besar dengan grup Sky. Keluarga Kim akan masuk bursa saham. Itu adalah hari yang dinantikan. Sedangkan kamu tidak lebih dari songgok lumpur. Sedangkan kamu tidak lebih dari songgok lumpur busuk. Semoga
Tuan Kim dapat sukses besar dan terus membimbingku. Bagus, bagus. Bodoh. Grup Sky tidak akan bekerja sama dengan orang rendahan. Kalian tunggu apa? Bergeraklah. Bergerak, patahkan kedua kakinya. Berhenti. Presidir Liam, orang ini buat keributan di sini. Presidir Liam, begini. Aku membawa hadiah untuk keluarga Dun. Ini benda pusaka, keluarga Kim. Tolong saat Anda bertemu Presidir Lina, bantu aku sampaikan. Kalian ribut di sini, mengganggu kepala direksi. Apa kalian bisa bertanggung jawab? Benar. Tadi, pedagang kotor ini mengacau di grup Sky. Dia masih dengan sombongnya menyuruh Nona Lina turun. Ku beritahu padamu, beliau adalah Presidir grup Sky. Presidir Liam. Sebelum mati, bisa bertemu orang-orang hebat. Kamu mati pun tanpa penyesalan. Hans Jaya, kamu mengganggu Presidir Liam. Kamu pasti bermasalah. Sudah kuperingatkan dari tadi. Tapi kamu cari masalah. Aku tidak bisa menolongmu. Kamu, Tuan Muda Hans Jaya. Aku dikirim Nona Lina untuk menjemputmu. Tuan Muda, silakan. Kamu ini, Tuan Muda Hans Jaya. Aku dikirim Nona Lina untuk menjemputmu. Tuan Muda, silakan. Tunggu, Presidir Liam. Dia hanya pedagang kotor. Mana mungkin mengenal Presidir Lina? Dia pasti menipu Anda. Benar, Presidir Liam. Aku tahu hal di rumah tidak perlu disebarkan. Tapi aku harus memberitahu Anda. Dia adalah mantan suamiku. Kami sudah 5 tahun menikah. Aku mengenalnya hanya sebagai lelaki yang tidak becus, mengurus anak istri. Presidir Liam, jangan sembarangan. Siapa kamu? Apa kamu berhak bicara? Pergi, Presidir Liam. Kamu dipecat. Astaga. Grup Sky punya partner rendahan begini. Sungguh menyedihkan. Kamu, mulai sekarang, Grup Sky tidak lagi menyambut Tuan Kim. Presidir Liam, Anda yakin melindungi sampah ini? Ku beritahu Anda, kami adalah partner kerja. Grup Sky. Demi satu sampah ini, Anda mempermalukan grup Kim. Ini tidak baik, kan? Keluarga Kim, memangnya siapa? Jangankan kamu, ayahmu datang pun harus berlutut bicara denganku. 80% keuntungan kalian, semua dari Grup Sky. Sekali Grup Sky memutus hubungan dengan keluarga Kim, keluarga Kim akan langsung bangkrut. Presidir Liam. Presidir Liam, tadi aku salah. Tadi aku salah. Memang aku harus mati. Presidir Liam, tolong beri kesempatan untuk keluarga kami. Kami Grup Sky tentu tidak akan bekerja sama dengan orang rendahan. Mulai hari ini, Grup Sky dan keluarga Kim, semua proyek bisnis, baik yang sedang berjalan atau yang sedang disiapkan, hentikan semuanya. Keluarga Kim, jangan harap dapat sepeser uang dari Grup Sky. Siapa kamu? Beraninya berkata begitu. Membunuh kamu. Rasakan ini. Lindungi Tuan Muda. Kamu beraninya melawan Tuan Muda. Grup Sky berganti pemimpin. Posisimu sebagai presidir juga akan tergeser. Tadi masih mengarang cerita soal Presidir Lina menyuruhmu menjemputnya. Ku beritahu padamu, kalau hal ini didengar Presidir Lina, kamu yang akan diusirnya. Presidir Lina, untung Anda datang. Tadi Liam bilang, Anda kenal Hansi sampah ini. Tuan Muda Hans, maaf. Katanya, Anda mengenal Hansi sampah ini? Tuan Muda Hans, maaf. Aku adalah sekretaris Presidir Lina. Datang kemari menjemput Tuan Muda. Tunggu, kalian orang Grup Sky. Sudah gila ya. Menjadikan sampah ini sebagai tamu terhormat. Kamu? Sudahlah. Tidak perlu berdebat dengan. Aku... Mari pergi. Tuan Kim, kita harus apa? Sampah sepertinya bisa seenaknya. Kita harus temui Lina Dun. Nanti ku berikan pusaka keluargaku. Dan kita disukainya. Liam ini tidak bisa apa-apa.
Benar. Grup Sky baru berganti pemimpin. Pasti akan ada perombakan besar. Presidir Liam ini pasti kena imbasnya. Nanti aku bertemu Lina Duna. Akan kubuka keburukan mereka. Kepala direksi, mulai hari ini, aku adalah sekretaris pribadi Anda. Persoalan apapun, beritahukanlah padaku. Karena perintah Papa Anda, aku hanya bisa membuka identitas Anda saat rapat direksi. Dengan begini, Anda dapat melihat lebih jelas wajah asli orang di sekitar Anda. Hari ini, sedikit menyusahkan Anda. Baiklah. Masuk. Presidir Lina, Tuan Muda Kim Philip Kim, dan Rene dari grup Jimin ingin bertemu Anda. Kami Grup Sky tidak akan pernah bekerja sama dengan orang rendahan. Perintah Tuan Muda adalah perintahku. Pergilah. Grup Sky tidak akan bekerja sama dengan orang rendahan. Perintah Tuan Muda adalah perintahku. Pergilah. Keluar. Jangan sentuh aku. Keluar. Jangan sentuh aku. Keluar. Jangan sentuh aku. Kamu hanya satpam. Beraninya tidak menghormatiku. Biar ku beritahu, aku tidak hanya partner grup Sky. Hari ini, aku juga datang memberi hadiah untuk bos kalian. Di hadapan grup Sky, kamu bukan siapa-siapa. Kepala direksi berkata, grup Sky tidak bekerja sama dengan sampah rendahan. Ini sama persis dengan perkataan Hans. Hans Jaya, semua gara-gara kamu. Semua karena mulut busukmu. Merusak rencanaku. Anak yang baik, hematlah tenagamu. Lebih baik pikirkan keluarga Kim. Mau apa setelah bangkrut? Ayo, keluar. Keluar. Ayo, cepat. Keluar, pergi kalian. Tuan Kim, apa yang harus kita lakukan? Kamu tanya aku tanya siapa? Aku akan menunggu di sini. Tidak lama lagi, Hans Jaya itu akan diusir juga oleh mereka. Bagaimana bisa Hans membeli mobil mewah itu? Jangan-jangan dia benar-benar dekat dengan Lina Dun. Kalau memang benar, kami belum resmi bercerai. Mana mungkin? Jangan lupa, kalian menikah sudah 5 tahun. Kalau dia kenal Lina Dun, orang besar itu, kamu pasti tahu. Benar. Dia benar-benar sampah. Tapi, bagaimana bisa dia punya uang? Jangan-jangan dia mencuri uangmu. Tapi, bagaimana bisa dia punya uang? Jangan-jangan dia mencuri uangmu. Hal pertama yang harus dilakukan sebagai anak orang kaya, tentu saja membeli rumah. Setelah bercerai, tempat tinggal pun tidak ada. Mak, bukankah itu kakak ipar? Kakak ipar apanya? Kakakmu sudah bercerai dengannya. Wow, mobil ini harganya paling sedikit puluhan miliar. Apa? Ayo kita lihat. Ayo. Tuan Jaya, silakan tanda tangan di sini. Rumah ini milik Anda. Tuan Jaya, ini sertifikat rumahnya. Minggir! Kamu ini orang tak berguna yang diceraikan anakku. Serahkan uangnya. Uang apa? Hei Hans, jangan pura-pura. Uang dari mana bisa beli mobil dan rumah? Oh, pasti mencuri uang kakakku. Uang apa? Hans, jangan berlagak bodoh. Dari mana uang untuk beli mobil dan rumah? Pasti mencuri uang kakakku. Benar. Kalian sudah menikah 5 tahun. Sekarang sudah cerai. Atas dasar apa kamu pakai uangnya? Aku tidak pernah sekalipun memakai uang Rene. Kalau kalian tidak percaya, telepon saja dia. Ibu,
Sepertinya dia tak mau mengaku. Kita cari sendiri. Cari. Dasar tak berpendidikan. Ibumu tidak mengajarimu. Hari ini, biar kuajari kamu. Hans, aku adalah iparmu. Dulu aku yang mengurusmu. Sebagai adik Rene kamu menabrak orang. Aku yang bertanggung jawab. Utang-utangmu aku yang bayar. Tapi kamu tiap hari melawanku. Sekarang aku sudah bercerai dengan kakakmu. Siapa kamu sekarang? Dasar brengsek. Dari dulu kamu memang bukan orang baik-baik. Sekarang iparmu dan ibu mertuamu. Berani kamu pukul? Kembalikan sertifikat rumahku. Tidak akan. Ini milikku. Benar. Dan mobilmu di luar. Itu milik kami. Sertifikat rumah ini di tanganku. Maka rumah ini milikku. Masa kamu berani merebutnya dari tanganku? Aku sudah kabari kakak. Dia segera datang. Tunggu saja dia akan menghabisimu. Benar. Aku sudah kabari kakak. Dia segera datang. Tunggu saja dia akan menghabisimu. Benar. Hans Jaya, kamu curi uangku beli rumah dan mobil. Sekarang masih main tangan dengan ibu dan adikku? Aku sungguh heran. Kapan aku curi uangmu? Baru saja kuperiksa. Uang di rekeningku. Semuanya hilang. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ku beritahu kamu kita sudah bercerai. Kamu pakai uangku itu melanggar hukum. Aku sudah lapor polisi. Kalau sekarang kamu keluarkan uangnya dan minta maaf pada ibu dan adikku, aku akan mengampunimu. Benar kakak. Dia yang mencuri uangnya. Dia harus bersujud minta maaf padaku. Dasar tidak berguna. Sekarang sudah berani melawan. Cepat bersujud. Sujud. Kalian tidak layak mendapat sujud Tuan Muda. Kak, dia yang mencuri uangnya. Aku mau dia sujud dan mengaku salah. Dasar tidak berguna. Sekarang beraninya melawan. Cepat sujud. Sujud. Kalian, apakah pantas suruh Tuan Muda Jaya sujud? Wanita ini cantik sekali. Siapa dia? Wah, ternyata ada yang lebih cantik dari kakakku. Pak polisi itu dia. Dia yang curi uang kakakku. Cepat tangkap dia. Benar. Orang begini harusnya ditembak mati saja. Tidak bisa dilepaskan. Benar. Nona Rene, Prestige Group Jimin. Rene, mantan istri Tuan Muda Jaya. Apa maksudmu? Katamu Tuan Muda mencuri uangmu. Benar. Uang untuk beli rumah dan mobilnya semua dicuri dariku. Berdasarkan data yang kudapatkan, harta Nona Rene totalnya 26 miliar. Benar. Anakku adalah Prestige Group Jimin. Masih muda saja sudah kaya raya. Tidak bisa dibandingkan dengannya. Huh, 20 miliar. Kalau begitu sudah jelas semuanya. Nona Rene yang kehilangan uangnya. Tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda. Kalau begitu sudah jelas semuanya. Soal Nona Rene kehilangan uang, tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda. Nona ini, aku tidak tahu kamu datang dari mana. Tapi, Bicara itu perlu bukti. Mudah sekali. Mobil yang diparkir Tuan Muda di depan. Harganya 28 miliar. Kamu tidak bisa membelinya. Yang barusan dibeli oleh Tuan Jaya adalah villa terbesar di daerah ini. Kalian seharusnya pernah dengar ceritanya. Villa ini villa terbesar sekota Harlin. Harganya 600 triliun. 600 triliun. Aku baru pertama kali mendengar orang yang bisa beli rumah 600 triliun. Pergi mencuri uang 20 miliar. Nona Rene, bukannya aku memandang rendahmu, tapi hartamu yang hanya segitu untuk jajan Tuan Muda saja. Tidak cukup. tidak mungkin. Sebelum dia cerai denganku, dia hanya seorang lelaki tidak berguna. Hal ini sudah tidak ada hubungannya denganmu. Oh iya, kubantu kamu memeriksa adikmu Tuan Randy. Seminggu yang lalu, berutang 20 miliar karena kalah judi. Kemarin utangnya lunas. Oh iya, aku sudah membantumu memeriksa Adikmu Tuan Randy? Seminggu yang lalu, berutang 20 miliar karena kalah judi. Kemarin semua utangnya lunas. Soal kemana perginya uangmu? Kukira kamu harus bertanya padanya. Kamu yang mencuri uangku. Pak Polisi, aku ingin melaporkan Bu Stevi dan Tuan Randy sengaja menuduh Tuan Hans Jaya
dengan tujuan menipu 26 miliar. Ini buktinya, kami menolak untuk berdamai, langsung menuntut. Kak, aku mohon. Bantu aku, Kak. Semua karena aku kalah judi dan berutang. Kak, kalau aku tidak membayarnya, mereka bisa membunuhku. Kak, aku mohon padamu. Aku tidak mau masuk penjara. Kak! Anakku, aku juga tidak tahu apa-apa. Kamu juga tolonglah aku. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kak! Tuan Jaya, ini barang Anda. Terima kasih. Ikut kami. Kak! Anakku! Kak! Tolong aku, Kak! Aku tidak tahu apa-apa. Kak! Anakku! Hans Jaya, kamu sengaja membalasku kan? Setelah cerai denganku, kamu ingin ibu dan adikku masuk penjara. Kamu jahat sekali. Hans Jaya, kamu sengaja membalasku kan? Setelah cerai denganku, kamu ingin ibu dan adikku masuk penjara. Kamu jahat sekali. Mereka yang memulai semua ini? Pantas saja. Kamu dengan cepat setuju cerai denganku. Ternyata kamu sudah punya wanita lain. Nona, jangan sampai tertipu olehnya. Dia hanya bisa bergantung pada wanita. Tidak berguna. 5 tahun menikah denganku. Dia hanya bisa cuci baju dan memasak. Lelaki tidak berguna. Masalah kami, tidak perlu Nona Rene pusingkan. Ibu dan adikmu masih menunggumu di luar. Hans Jaya, kita baru saja cerai. Kamu sudah bersama wanita lain. Kamu tega padaku. Rene, kita belum cerai saja. Kamu sudah bersama Philip Kim. Kamu tega padaku. Semua ini demi karirku. Aku dan kamu. Kita berbeda. Tuan Muda Jaya, semoga kamu tidak menyalahkanku karena mengambil keputusan ini. Kenapa kamu kemari? Ayah Anda mencari Anda. Anda harus mengangkat telepon ini. Ayah Anda mencari Anda. Anda harus mengangkat telepon ini. Halo, Ayah. Presdir yang hanya punya puluhan miliar, beraninya mengganggu putraku. Ayah carikan pasangan kencan untukmu. Kamu pasti suka. Segera temui dia. Bukan begitu, Ayah. Aku baru cerai. Jangan basa-basi. Apa susahnya cari istri? Oh iya, pasangan kencanmu namanya Brenda. Brenda? Ayah? Ayah. Anda mengenalnya. Dia salah satu mantan pacarku. Alamat kencan di Jalan Mutia nomor 101. Oke, baik. Pergi kencan sebagai putra orang terkaya. Yang paling pertama adalah mengubah gaya. Tapi pasangan kencan kali ini adalah mantan pacarku. Pergi kencan sebagai putra orang terkaya. Yang paling pertama adalah mengubah gaya. Tapi pasangan kencan kali ini adalah mantan pacarku. Ayahmu menyediakan alat penyadap untukmu. Antisipasi kencanmu gagal. Beliau memutuskan untuk ikuti kencannya. Aku akan menjemputmu setengah jam lagi. Baik. Brenda, lama tidak berjumpa. Hans Jaya, kenapa kamu di sini? Aku pasangan kencanmu hari ini. Kata ayahku, kamu bisa merubah takdir kami. Ya, begitulah. 10 tahun tidak berjumpa. Kamu masih secantik dulu. Tentu, karena kamu datang untuk kencan buta. Aku langsung saja ya. Apa kamu punya rumah? Apa punya mobil? Berapa gajimu sebulan? Apa kamu punya rumah? Apa punya mobil? Berapa gajimu sebulan? Kalau ingin menikahiku, harus punya rumah dan mobil. Rumahnya tidak boleh di pinggiran kota. Minimal 500 meter persegi. Untuk mobil, tidak bisa yang harganya terlalu murah. Kalau terlalu murah, aku malu menyetirnya. Harganya minimal 2 miliar. Oh iya. Rumah dan mobil, tidak boleh ada pinjaman. Aku tidak mau.
hidup dengan membayar hutang denganmu. Aku setiap minggu ingin pergi ke klub malam dengan temanku. Kamu tidak boleh mengurusi kehidupanku. Setelah aku menikah, tidak bisa melahirkan. Karena setelah melahirkan, tubuhku bisa berubah bentuk. Oh iya, aku lupa bertanya. Apa pekerjaanmu sekarang? Sekarang aku berjualan di kedai. Jualan di kedai? Apa? Kamu penjual di kedai? Untuk apa kencan denganku? Apa kamu sebulan bisa mendapat 16 juta? Tahukah kamu, perawatan mukaku sebulan sudah lebih dari 60 juta. Orang miskin sepertimu apa sanggup? Orang miskin masih berani kencan? Sangat buang-buang waktu. Orang miskin masih datang kencan. Sungguh buang-buang waktu. Brenda, kita sudah 10 tahun tidak bertemu. Tidak bisakah bicara baik-baik? Hans Jaya, tidak bisa. Sebaiknya kamu lupakan soal kita pernah berpacaran dulu. Aku malu sekali. Aku tidak tahu cara apa yang kamu pakai untuk menipu ayahku. Tapi kuperingatkan ya, aku selamanya tidak akan menikah denganmu. Brengsek, dasar mata duitan. Beraninya memakiku? Bukan aku. Itu ayahku, dia. Hans Jaya, jangan berpura-pura lagi. Kamu datang kencan denganku. Semua karena kecantikanku, kan? Untuk apa pura-pura suci? Cepat pergi sana. Oh, aku sedang tunggu mobil jemputanku. Kamu punya mobil? Iya. Mobil apa? Jangan-jangan mobil kedai jualan. Benar-benar lucu. Mobil itu sangat mewah. Lihat itu. Lelaki sejati harusnya bawa mobil itu. Wah, mobil itu mewah sekali. Lihat itu. Itu baru mobil yang dibawa pria sejati. Tuan Muda Jaya, Villa Royal Casa yang baru Anda beli. Sudah ada yang ke sana untuk membersihkannya. Kuantarkan Anda ke sana. Royal Casa? Villa terbesar. Kamu sedang membicarakan villa seharga 600 triliun itu? Prestir Jaya, kenapa memilihkan pasangan kencan sejelek ini untukmu? Siapapun kalau berdiri dekat sekretaris Lina, pasti kalah cantik. Tunggu aku. Kakak Hans. Aku hanya bercanda tadi. Hanya sembarang bicara. Dan juga ada uang atau tidak. Sama saja. Kita berdua sangat serasi. Benar kan? Tapi aku suka anak-anak. Sayang sekali. Kamu tidak mau punya anak, kan? Tapi aku suka anak-anak. Sayang sekali. Kamu tidak mau melahirkan, kan? Mau. Aku mau melahirkan. Lahirkan ribuan pun bisa. Dan aku jamin, setelah menikah tidak akan main keluar. Aku kerjakan semua pekerjaan rumah. Jamin mengurusmu dengan baik. Bagaimana? Menurutku, kamu tidak layak. Kamu mau kemana? Kak Hans. Bawa aku, Kak Hans. Kepala Direksi, Grup Sky berencana investasi 3 triliun untuk proyek taman bermain. Perlu Anda pastikan dulu lokasi pembukaannya. Di sini saja. Baik, kalau begitu aku siapkan dulu soal pemindahannya. Oh ya, beberapa bisnis pembangunan di Harlin sedang memperebutkan proyek besar ini. Sekarang di bawah banyak orang berkumpul. Apakah Anda mau bertemu mereka? Tidak. Hal ini kuserahkan semua padamu. Baik. Rapat direksi besok akan mengumumkan identitas asli Anda dan memastikan kerjasama untuk proyek taman bermain. Anna, menurutmu apa aku bisa berhasil? Grup Sky baru saja ganti pemimpin.
langsung melepas proyek 36 triliun. Kalau kita bisa kerjasama dengan mereka, dapat sedikit saja juga sudah untung. Presiden Rene, kamu masih muda saja. Sudah membangun grup Jimin. Aku percaya grup Sky pasti melihat kehebatanmu. Kalau kali ini bisa berhasil kerjasama dengan grup Sky, maka prestasi grup Jimin pasti akan langsung melejit. Hans Jaya. Hans Jaya, kamu menguntitku dan mengikutiku sampai grup Sky. Hans Jaya, kamu sudah cerai dengan Presiden Rene. Aku tahu kamu sangat tidak puas. Bagaimanapun Presiden Rene adalah prestige grup dengan kekayaan puluhan miliar. Dan kamu hanya penjual di kedai. Tapi begitulah kenyataannya. Nasihatku, cepatlah sadar dengan realita ini. Aku... Berhenti. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu masih mendekatiku. Bukankah ingin kita kembali bersama? Aku beritahu ya, tidak mungkin. Aku ingin bilang... Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu masih mendekatiku. Bukankah ingin kita kembali bersama? Aku beritahu ya, itu tidak mungkin. Aku ingin bilang... Sebenarnya aku bukan datang mencarimu. Sejak cerai denganku, kamu terus mencari perhatianku. Mulai dari mencari wanita dan berakting. Mau membuatku cemburu. Lalu membuat ibu dan adikku masuk penjara. Mau aku memohonmu untuk balikan? Kan? Aku tidak akan membiarkan pria yang banyak cara licik sepertimu. Presiden Rene akan segera kerjasama dengan grup Sky. Saat itu tiba. Seluruh kota Harlin akan terpana pada Rene. Bagaimanapun wajah dan talenta ini sudah dipastikan akan berada di posisi teratas dan ditinggikan oleh orang-orang. Dan kamu hanya seorang yang tidak punya apa-apa. Orang biasa, kamu tidak pantas bersamanya. Kamu hanya akan jadi kekurangannya. Kalian juga ingin memperebutkan kerja sama taman bermain. Kamu benar-benar mencari tahu tentangku sampai sejauh itu. Kenapa? Kamu ingin merusak segalanya, kan? Kuberitahu padamu. Jadi orang boleh tidak ada kemampuan, tapi tidak boleh kotor dan licik. Cepat keluar dari rumahku. Kalau tidak, jangan salahkan aku buang semua barangmu. Ayo pergi. Aku tidak lakukan apa-apa. Malah dimaki habis-habisan. Benar-benar tertuduh. Rene, tunggu saja rapat direksi besok. Kamu akan paham semuanya. Sekretaris Lina, ada apa? Kepala direksi barusan Rene dari grup Jimin datang mengajukan kerjasama. Dia minta 60 miliar. Apa Anda setuju? Setuju? Anggap saja ganti rugi untuk dia dan anakku. Baik, kalau begitu akan kuumumkan di rapat direksi besok. Oh ya, satu lagi. Tolong beritahu pihak kepolisian. Bilang, lepaskan saja. Jangan mempersulit ibu dan adik Rene lagi. Baik. Oh ya, saya tahuku, sertifikat cerai Anda dan Rene belum diambil. Apakah perlu kubantu? Tidak perlu. Dia hanya begitu untuk sementara waktu. Sebenarnya dia lumayan baik. Hans Jaya, ternyata kamu sangat setia. Tapi kamu salah memilih orang. Masih perlu bantuanku. Hans Jaya, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu minta aku pindah hari ini? Philip Kim bilang padaku, semua karena kamu menyinggung grup Sky. Makanya aku diusir begitu. Tahukah kamu, karena kamu, aku sekarang tidak punya kesempatan kerja sama. Kita sudah 5 tahun bersama. Kamu begitu percaya dengan kata-kata Philip. Kalau aku tidak percaya Tuan Kim yang membantuku, masa aku percaya pada orang bodoh sepertimu? Tahukah kamu, karena kau mempersulitku, aku minta tolong Tuan Kim. Hal ini begitu merugikanku. Apa kamu tahu? Rene, akulah kepala direksi grup Sky. Ada aku, kamu tidak perlu cari orang lain. Bukankah kamu mau ikut rapat direksi besok? Kubantu. Ini adalah undangan rapat direksi grup Sky besok. Kamu bisa ajak anak kita juga. Katamu, kamu kepala direksi grup Sky. Iya. Kenapa kamu tidak bilang kamu raja saja? Sudah begini, masih mau menipuku?
Katamu, kamu kepala direksi grup Sky. Kenapa tidak bilang dirimu raja saja? Sudah begini, masih mau menipuku. Tahukah kamu akhir-akhir ini kata orang luar? Mereka bilang, Rene, menikah dengan orang yang tidak berguna. Aku 5 tahun menikah denganmu. Menghancurkan 5 tahun masa mudaku. Sekarang mau cerai pun, masih kamu persulit. Kamu adalah kesalahan terbesar di hidupku. Untuk apa kamu ambil fotoku? Apa kamu pantas? Kita belum cerai. Apa maksudmu? Kamu ingin pakai cara ini untuk buat aku tidak ingin cerai, kan? Kita cerai saja. Kamu mau cerai denganku? Bukannya besok kamu mau ikut rapat direksi grup Sky? Kupenuhi kemauanmu. Anggap saja ganti rugi untukmu dan anak kita. Ganti rugi. Bukannya besok kamu mau ikut rapat direksi grup Sky? Kupenuhi keinginanmu. Anggap saja ganti rugi untukmu dan anak kita. Ganti rugi. Beberapa tahun ini, kamu tidak jadi pintar. Tapi kemampuan berbohongmu bertambah. Aku tahu. Apapun yang kukatakan kamu sulit percaya. Tadinya aku berencana mengakui semuanya besok. Kelihatannya sudah tidak ada kesempatan itu. Kamu mau cerai, aku ikuti keinginanmu. Ayo, pergi urus surat cerai. Baik. Kamu yang minta, ya? Hans Jaya, mulai hari ini kita sudah cerai. Aku harap kamu tidak muncul di depanku lagi. Aku juga tidak harap Clara punya ayah pembohong sepertimu. Rene, ayah ibuku menunggu di rumah. Ingin bertemu calon menantunya. Ayo kita pergi. Oh, akhirnya kamu sadar diri. Kamu tidak pantas untuk Rene. Rene, sebentar lagi akan menikah denganku. Dan akan melahirkan bayi gemuk yang lucu. Dan kamu orang tidak berguna. Bahkan untuk hadir di pesta pernikahan kami, juga tidak pantas hidupmu setelah ini. Takutnya hanya bisa lajang terus. Dan kamu orang tidak berguna. Untuk hadir di pesta pernikahan kami pun tidak pantas. Hidupmu setelah ini takutnya hanya bisa melajang terus. Tuan Muda Jaya. Tuan Muda Jaya. Bukan, itu apa yang dilakukannya? Tuan Muda Jaya, ini adalah calon istri yang kupilihkan untukmu. Kali ini harus lihat dengan jelas. Jangan sampai salah mengira. Mata ikan sebagai mutiara. Apa maksudmu? Hans Jaya, apa hubunganmu dengan mereka? Kamu ingin membuatku marah, kan? Nona Rene jika ingin datang untuk minum arak nikah, Tuan Muda pasti akan menyambut. Bagaimanapun, kami tidak seperti beberapa orang yang berasal dari keluarga kecil pelit. Apa katamu? Aku ini Tuan Muda keluarga Kim. Beraninya menghinaku. Kamu! Keluarga Kim. Memangnya siapa mereka? Aku ini Tuan Muda keluarga Kim. Beraninya menghinaku. Kamu! Keluarga Kim. Memangnya siapa mereka? Wanita jalang ini. Sampai di sini saja. Ayo pergi. Kamu. Dengan dia? Gak selevel lah. Sungguh sial. Sial sekali. Sebenarnya siapa wanita itu? Tunggu saja kalau aku tahu. Pasti akan kubuat hidup segan mati tak mau. Dan juga Hans Jaya, dia kira mencari begitu banyak aktor. Bisa membuatku tertekan. Tuan Muda Jaya, lucu sekali. Tuan Kim, menurutmu, apakah undangan grup Sky bisa dipalsukan? Kenapa kamu tanyakan itu? Undangan grup Sky. Ada cap emas khusus. Tidak mungkin bisa dipalsukan. Tapi, mobil yang menjemput Hans barusan, platnya
adalah milik grup Sky. Undangan grup Sky. Ada cap emas khusus. Tidak mungkin bisa dipalsukan. Tapi, mobil yang menjemput Hans tadi, platnya adalah milik grup Sky. Hans Jaya, kamu benar-benar menipu. Apa-apaan kepala direksi grup Sky? Penipu ini. Halo, silakan tunjukkan undangan. Tuan muda ini mana mungkin tidak punya undangan? Silakan. Hans Jaya. Kalian berdua masih berani muncul di depanku. Benar-benar cari masalah. Kamu memukulku lagi. Orang yang tidak hormat pada Tuan Muda Jaya, tampar mulut. Wanita jalang, akan ku beri pelajaran karena menyinggungku. Cari masalah saja. Dewan direksi akan melarang keributan. Pelanggaran berakibat diskualifikasi. Tuan Kim, sudahlah. Hans Jaya, ngapain di sini? Tanpa undangan tak boleh masuk. Oh, rapat hari ini adalah rapat khusus untuk memperkenalkan kepala direksi baru grup Sky. Dua sampah ini, yang satu orang miskin penjual di kedai, yang satu wanita tidak dikenal. Mereka berdua mungkin tidak tahu bagaimana bentuk undangannya. Yang satu orang miskin penjual di kedai, yang satu wanita yang tidak dikenal. Mereka berdua mungkin tidak tahu bagaimana bentuk undangannya. Apakah kamu ingin pakai dua undangan palsu ini untuk masuk ke dalam? Menurutmu, orang grup Sky akan membiarkanmu masuk? Ini adalah undangan khusus yang ditandatangani oleh Presdir. Ini undangan khusus yang ditandatangani Presdir? Benar. Undangan khusus dengan tanda tangan. Hanya ada 2 lembar. Silakan. Bagaimana kamu bisa punya undangan khusus itu? Masih diberikan ke mereka lagi. Apakah kamu tahu apa arti surat undangan istimewa itu? Kita hanya perlu mendapatkannya. Kerjasama dengan grup Sky akan mudah kita dapatkan. Hans yang memberikannya padaku. Mana mungkin. Hans, siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Aku Hans Jaya. Selama ini juga begitu. Rapat direksi kali ini diadakan oleh grup Sky. Grup Sky baru saja ganti pemimpin. Anda pasti sangat penasaran. Siapa yang akan menjadi pemimpin baru grup Sky? Bagus sekali. Akhirnya bisa bertemu Lina Dun. Dia adalah idolaku. Sungguh tidak tahu dia wanita hebat seperti apa, pria hebat seperti apa, yang pantas untuknya. Lina Dun bisa datang dari kota Jurong. Tandanya ada sesuatu yang menarik di kota Harlin. Asalkan kita bisa mengikuti langkahnya. Soal uang, semuanya gampang. Soal uang, gampang. Lina Dun dari umur 22 tahun. Melanjutkan bisnis keluarga Dun. Investasinya tidak pernah gagal. Aku tidak tahu apa yang membuatnya tertarik dengan kota Harlin yang kecil ini. Yang penting sebelum aku berangkat, ayahku terus berpesan padaku. Harus bangun relasi baik dengan Lina Dun. Nasib keluarga Kim ada di tangannya. Hans Jaya, meskipun kita sudah bercerai, tapi ku nasihati kalian yang ikut rapat direksi hari ini. Semua orang besar kota Harlin. Dan ada Lina Dun juga. Ku ingatkan padamu, jangan mengacau di sini. Jangan melelahkanku. Sampah ini. Jangan-jangan nanti saat mendengar nama Lina Dun, langsung lemas kakinya? Dasar wanita rendahan. Apa yang lucu? Selanjutnya, silakan Nona Lina Dun maju ke depan. Philip Kim, aku tidak kenal orang sejelek kamu. Kamu Lina Dun? Aku tidak kenal orang sejelek kamu. Kamu Lina Dun? Presdir Grup Sky. Maaf, mengecewakan kalian. Kepala direksi grup Sky, bukan aku.
Aku hanyalah sekretarisnya. Anak keluarga Kim. Sangat tidak bermoral, kamu harus membayar harga. Anak sialan, apa yang kamu lakukan di sana? Grup Sky mati-matian. Memutus hubungan dengan kita. Menyinggung siapa kamu? Ayah, ini bukan salahku. Lina Dun, dia. Apa? Kamu menyinggung Lina Dun? Kalau tidak dimaafkannya, habislah keluarga kita. Habislah. Habislah sudah. Habislah sudah. Rene, sekarang kamu menyesal, kan? Demi membalasku, kamu sengaja mendekatiku. Aku tahu setelah cerai kamu membenciku. Tapi aku merasa aku tidak berbuat salah. Jadi maksudmu, kamu selingkuh itu tidak salah? Cukup. Tidak ada gunanya membicarakannya. Kalau kamu menghormatiku, tidak seharusnya membawa wanita lain dan pamer di hadapanku. Menghormatimu. Philip Kim itu, saat kita belum bercerai, kalian selalu bersama. Apa kamu pernah menghormatiku? Hans Jaya. Intinya ini demi kebaikanmu. Wanita seperti Lina Dun itu tidak bisa kamu dapatkan. Kalian seperti langit dan bumi. Dia hanya mempermainkanmu. Rene, atas dasar apa kamu merendahkanku? Atas dasar apa kamu merendahkanku? Apa yang kamu punya sehingga aku menghormatimu? Lihatlah semua orang di sini. Semua lebih hebat darimu. Aku adalah presiden grup Jimin. Dan Lina Dun masih muda, sudah menjadi ratu bisnis. Terlebih lagi, kepala direksi grup Sky. Orang yang setara dewa. Kalian benar-benar langit dan bumi. Kamu dengan orang di sini jelas tidak selevel. Paham? Selanjutnya, kuumumkan. Kepala direksi grup Sky yang baru. Tuan Hans Jaya. Tidak mungkin. Sudah kubilang, kamu merasa pantas untuknya. Kamu terlalu percaya diri. Kalian sudah ditipu? Dia ini palsu. Dia ini palsu. Presdir Liam. Presdir Liam, apa katamu? Aku adalah presiden grup Sky, Liam. Di hadapan kalian berdua, aku menahan diri, menanggung beban, dan derita. Hingga hari ini aku dapat buktinya. Hari ini, aku mau membuka topeng Hans Jaya yang berusaha mengambil grup Sky. Kamu ini kepala direksi. Dasar kamu. Sialan. Hans Jaya. Hans Jaya, mengakulah. Aku tidak ingin Clara nanti diejek sebagai anak penipu. Hans, Cincin kepala direksi. Grup Sky ada di sini. Siapa lagi yang mau melawan? Cincin ketua direksi grup Sky ada di sini. Siapa lagi yang mau melawan? Itu cincinnya. Sepertinya memang benar dia orangnya. ternyata memang dia kepala direksi grup Sky. Tidak disangka masih sangat muda. Hans, kamu ini memang sudah gila. Tidak bisa ditolong lagi. Kamu mau pakai cincin palsu, menipu orang-orang. Semuanya jangan sampai tertipu olehnya. Dia memang penipu. Tidak tahu malu menipu tanpa batas. Kamu. Jadi, bagaimana cincin ini membuktikan bahwa identitasmu asli? Atau membuktikan cincin ini bukan curianmu? Benar. Kamu hanya pedagang kotor. Bagaimana membuktikan cincin itu milikmu? Kalau kulihat cincin ini jelas imitasi. Semuanya di grup Sky. Aku sudah bekerja 20 tahun. Bagaimana bentuk cincin kepala direksi? Aku paling paham, cincin ini palsu. Prestir Liam sudah di grup Sky dari awal. Perkataannya pasti benar. Berani sekali jadi kepala direksi palsu. Kuliah dia seperti gelandangan. Dasar gelandangan. Berani sekali memalsukan cincin yang terhormat. Kalian Polisi, cepat tangkap mereka.
Orang seperti ini tidak layak berada di sini. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Berikan aku hasil tes DNA Tuan Muda dengan Presdir Jaya. 3 menit harus sampai. Baik, Presdir Lina. Semuanya, ini hasil tes DNA dari rumah sakit ternama di kota Harlin. Pak Polisi. Bukankah sangat mudah membuat laporan palsu? Liam perkataanmu. Setidaknya juga harus ada buktinya. Lina Dun, lebih baik kamu khawatirkan diri sendiri. Kamu begitu membela kekasihmu, sepertinya di ranjang kamu dipuaskan olehnya. Bersandiwara terus. Sepertinya kalian cukup ahli ya. Benar. Kalian, yang satu bawa cincin, yang satu bawa DNA, alat peraga kalian. Sangat bervariasi. Nanti, apakah kalian akan mendatangkan Dewa Besar Presdir Jaya? Tentu saja. Aku sudah hubungi Presdir Jaya. Presdir Jaya, 10 menit lagi tiba. Nanti kita lihat bagaimana kalian mengaku salah. Baik, kita tunggu di sini. Datang tidaknya Presdir Jaya? Masih ada 9 menit 45 detik. Hei, datang tidak? Pak Polisi, cepat tangkap mereka. Presdir Jaya tiba. Siapa yang berani melawan anakku? Keluarlah. Maju sini. Biarkan aku. Kupatahkan kakinya. Presdir Jaya. Aku disuruh Liam. Ampunilah aku. Enya. Anda menyebarkan kebohongan hingga merugikan orang lain. Dengan resmi Anda, kami tangkap bahwa dia. Hei kalian salah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku akan kembali. Lepaskan aku. Hans, dulu aku egois. Aku yang salah. Maafkan aku ya. Sudah kuberitahu, kamu yang tidak percaya. Kamu bahkan mencari Philip binatang itu untuk menghinaku. Hans, aku salah. Mari berbaikan. Meski kamu tidak memikirkanku, tapi kamu harus memikirkan Clara, kan? Dia masih menunggu ayah ibunya pulang. Ayo kita pulang. Ayo. Sadarlah, hubungan kita sudah berakhir. Mengapa? Mengapa aku begitu bodoh? Anakku. Anakku. Bukankah kamu sudah bercerai? Pasangan kencan yang kucarikan dulu tidak cocok. Tetapi kulihat-lihat kamu dan Lina sangat cocok. Aku? Presdir Jaya, Anda bercanda. Anakku, bisa bertemu gadis yang baik padamu tidaklah mudah. Lina, kalau kamu tidak keberatan, Aku mau... tapi aku pernah bercerai dan punya anak. Ayo, kita jemput Clara pulang. Aku yakin aku bisa jadi ibu yang baik. Ayah, gara-gara ayah ketiduran, pindah sekolahku jadi terlambat. Duh, jangan marahi ayah lagi. Ayah saja belum ganti baju. Langsung membantumu mengurus surat-surat. Begini, kalau semester ini,
Kamu dapat peringkat 1. Ayah berikan hadiah besar. Murid pintar sepertiku. Dapat peringkat 1 itu mudah. Tapi ayah, apa hadiahnya? Ayah ajak kamu makan mewah. Baik. Ayo, kita lihat rumah di dekat sekolah. Oke. Kemarin sudah janji dengan manajer Ali. Bertemu di depan pintu, kenapa dia tidak ada? Ingat baik-baik, hari ini gedung kita akan kedatangan tamu penting. Kamu yang berjaga hari ini harus fokus, semangat. Jangan kecewakan tamu penting. Kalau tidak senang, tanggung jawabmu. Mengerti. Ingat baik-baik, hari ini gedung kita kedatangan seorang tamu penting. Sudahlah, ayo kita masuk. Ayo. Hei, mau apa kamu? Tidak lihatkah kamu ini gedung marketing? The Palace yang mewah. Tidak berkepentingan dilarang masuk. Kami datang lihat rumah. Bukan tidak berkepentingan. Pak Satpam, aku datang lihat rumah bersama anakku. Biarkan kami masuk. Hei, bukankah kamu Hans Jaya? Yono, kamu mengenalnya? Tidak hanya kenal, aku adalah langganan di toko BBQ-nya. Ternyata pedagang Sembarangan. Ayahku sekarang hebat. hebat. Hans, toko BBQ kalian sukses besar ya. Buka cabang. Hei Hans, tidak peduli kamu jual BBQ atau jual sate, Ini bukan tempat untukmu. Bawa anak jalan-jalan. Ku nasihati kamu, pergi ke tempat lain yang sejuk. Mengerti? Kemarin aku sudah buat janji dengan atasan kalian, manajer Ali hari ini, aku mau lihat rumah dengan anakku. Ini sepertinya asli. Ada stempel manajer Ali juga. Biar ku lihat. Sepertinya asli. Kalau begitu, kami boleh masuk, kan? Sepertinya ini asli. Ada stempel manajer Ali juga. Biar ku lihat. Sepertinya asli. Kalau begitu, kami boleh masuk, kan? Benar kan Pak Satpam? Sekarang kami boleh masuk kan? Masuklah. Siang-siang begini, apa yang diributkan? Apa yang diperdebatkan? Ketua, Mereka membawa surat izin dari manajer Ali untuk melihat rumah. Coba Anda cek. ini surat palsu. Kamu Palsu. Kalian buta ya? Masa tidak kelihatan? Tadi manajer Ali bilang, hari ini akan datang tamu penting. Mau melihat rumah. Kita harus semangat menyambutnya. Kamu ini gelandangan. Dari mana tahu tentang kabar ini? Sampai buat surat izin palsu. Mau merampok ya? Ah, benar Ketua. Perkataanmu menyadarkanku. Dia ini pedagang BBQ. Pasti tahu kabar ini. Dari pengantar makanan di sini, dia ini pedagang BBQ. Pasti tahu kabar ini. Dari pengantar makanan di sini. Hans, pulanglah. Jual saja ayammu. Jangan merepotkan kami. Begini, kita hemat tenaga. Soal surat izin palsumu, anggap aku tidak lihat. Bagaimana menurutmu? Kalian sangat merendahkan orang. Surat izin ini jelas-jelas asli. Kalian malah jadikan tisu. Kalau ayahmu yang tidak berguna ini bisa dapat surat izin asli, maka anakku pasti sudah tinggal di istana. mata anjing memang merendahkan orang. Apa katamu? Ku bilang tempat ini, satpamnya tidak bermoral. Perlu diganti. Hans, ketua kami sudah mengasihanimu, membiarkanmu. Harusnya kamu sadar. Kalau kamu melawan lagi, aku tidak segan-segan. Karena kalian tidak membiarkanku masuk. Kalau gitu ku panggil manajer Ali sini. Butuh penjelasan. Kamu benar-benar kenal manajer Ali. Kalau kamu melawan lagi, aku tak akan segan-segan. Karena kalian tidak membolehkanku masuk. Kalau gitu ku panggil manajer Ali sini. Butuh penjelasan. Kamu benar-benar kenal manajer Ali. Kamu bodoh ya? Manajer Ali di sini adalah sales terkenal dan seorang guru. Semua yang punya anak juga tahu dia. Tapi kamu gelandangan. Kamu pikir kami mudah ditipu? Kalau kamu kenal manajer Ali, aku akan merangkak lewat selangkanganmu. Hahaha, kalau teleponmu tak diangkat, artinya memang kamu cari masalah. Antara kamu lewati selangkangan kami, atau aku panggil polisi. Ayah, apa manajer Ali sudah angkat telepon? Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ada apa? Hans, mau merangkak.
atau jongkok di kantor polisi. Pilih sendiri. Merangkak, merangkak. Tunggu. Ingat, jangan lalai. Kalau tamu penting itu kecewa, kamu segera pergi dari sini. Tidak ada ampun. Baik. Kalau begitu aku mengurus manajer baru itu dulu. Pergilah. Prestir Hans meneleponku. Prestir Hans meneleponku. Hei bocah, pilih yang mana? Merangkak, merangkak, merangkak. Halo, Halo? Ya, Prestir Hans, anak Anda sudah tiba? kami sudah sampai. Tapi satpam kalian bilang surat izin ini palsu. Lalu dipakai untuk buang ingus. Sekarang mereka mau menangkapku dan anakku. Apa? Astaga. Prestir Hans, tolong beri teleponnya. Pada satpam itu, aku yang bicara dengan mereka. Manajer Ali mau bicara dengan kalian. Bocah, hebat juga sandiwaranya. Ada manajer Ali palsu juga. Halo? Dasar penipu. Beraninya menyamar jadi manajer Ali. Kamu sudah bosan hidup. Hei, Tatang, berani halang tamu penting? Mau dipecat? Tatang, berani halang tamu penting? Mau dipecat? manajer Ali, ini Anda. Tadi salah paham. Sekarang segera lepaskan Prestir Hans dan anaknya. Setelah itu, ambil gaji di kantor. Dan lagi, kamu dan dua temanmu, enyah dari sini. Kalian dipecat. Ketua, benar itu manajer Ali. Sial, kalian mencelakakan aku. Tuan kesalahan tadi. Biar aku tebus. Dan tolong Anda, puji aku sedikit di hadapan manajer Ali. Pekerjaan ini adalah harapan keluarga kami. Kenapa aku harus bantu kalian? Bukankah kalian suruh ayahku merangkak tadi? Masih perlu tidak? Tadi kamu yang buat ide. Kamu yang merangkak. Bukan dia kamu yang merangkak. Baik-baik, aku juga tolong Anda di depan manajer Ali. Puji aku sedikit, supaya aku tidak kehilangan pekerjaan. Bukankah kalian suruh ayahku merangkak? Masih perlu tidak? Kamu yang buat ide, kamu yang merangkak. Bukan dia tapi kamu yang merangkak. Baik. Aku juga tolong Anda di depan manajer Ali. Puji aku sedikit, biar aku tidak kehilangan pekerjaan. Kak Hans, kami semua pekerja, Anda orang besar murah hati. Setelah merangkak, tolong ampuni kami. Sudahlah. Manajer Ali, 3 satpam ini jangan dipecat. Diperhatikan saja. Baik, sesuai perkataan Anda. Anda orang besar yang murah hati. Biar ku bersihkan sepatu Anda. Sudah, aku masih mau membawa anakku lihat rumah. Ayah, aku lelah. Clara, kamu duduk dulu ya. Istirahat. Ayah tunggu manajer Ali di sini. Oke. Prestir Hans Sadu tadi di pintu. Sungguh sebuah salah paham. Jelas-jelas aku sudah memperingati mereka. Harus menyambut dengan baik. Harus menyambut dengan baik. Tapi mereka tidak dengar. Dan menghancurkan semuanya. Babi-babi itu akan kuhajar mereka. Hanya masalah kecil. Yang penting Clara dapat tumbuh dengan senang. Itu yang paling penting. Nanti kuhajar mereka. Hanya masalah kecil. Yang penting Clara dapat tumbuh dengan senang. Itu yang paling penting. Prestir Hans, tenang saja. Unit kami di The Palace adalah yang terbaik. Di kota Harlin, kami pasti akan menjamu Anda dengan baik. Kalau Clara menyukai The Palace, aku berencana berinvestasi di perusahaan kalian. Prestir Hans, mendengar perkataan Anda, kami The Palace pasti memberikan pelayanan terbaik untuk Anda. Permintaan apapun, harus membelah lautan pun, kami lakukan untuk Anda. Semua tergantung performa kalian. Prestir Hans, anak Anda tidak datangkah? Dia lelah. Sedang istirahat. Oh, baik, namanya anak kecil. Pasti cepat lelah. Prestir Hans, maaf. Hari ini, aku sakit perut. Sampai sekarang, masih sakit.
Tidak apa-apa. Nanti aku jalan-jalan dulu dengan Clara. Pergilah dulu. Terima kasih pengertiannya. Permisi. Astaga. Clara, sudah enak kan? Sudah, Ayah. Mari kita lihat-lihat. Baik. Setelah lihat rumah, kamu bisa istirahat dulu di kamar. Nanti di ranjang besarmu, kita penuhi dengan boneka beruang. Bagaimana? Baik. Ayo! Nanti kita penuhi ranjang besarmu dengan boneka beruang. Bagaimana? Baik. Ayo. Ini adalah model. 3 kamar, 2 ruang tamu, 2 WC. Lalu ada balkon juga. Lalu di dalamnya juga ada... Wah, rumah ini cantik sekali. Dasar bocah yang belum lihat dunia, pasti orang miskin, yang cuma lihat-lihat. Selanjutnya, Ayah, rumah ini cantik sekali. Dan ini penuh perabotan. Bisa langsung tinggal. Rumah di The Palace. Tentu saja cantik. Tetapi kata peribahasa, ada harga ada rupa. Di gedung ini, tentu bukan yang bisa dibeli oleh anjing kucing. Hanya Anda berdua orang papan atas yang bisa membelinya. Ah, aku suka perkataanmu. Di sini, penghuninya pasti semua orang-orang kalangan atas, kan? Tentu saja, semuanya orang besar. Tinggal di The Palace. Anda bisa berkenalan, tanpa batas bisa jadi. Anda mengajak anjing Anda jalan, berakhir dengan kesepakatan, proyek besar. Suamiku beli yang ini. Boleh. Dan lagi aku ini manajer marketing baru. The Palace. Ada diskon, kan? Kecilkan suaramu. Sebelum kamu menjabat hari ini, bukannya mau mengamati diam-diam. Jangan sampai ketahuan. Ayah, kita beli juga. Harus beli yang lebih cantik. Clara, kamu lihat saja. Mana yang kamu suka? Kita beli. Seperti mampu beli saja. Clara, kamu lihat saja. Mana yang kamu suka? Kita beli yang itu? Ayah, aku mau yang ini. Ini yang paling besar dan paling bagus. Ah, sakit sekali. Nona, kenapa kamu memukul anakku? Villa ini adalah pusat dari apartemen ini. Dan juga yang terbaik. Cocok dengan identitas elit. Anda berdua. Kalau kalian, orang miskin yang menumpang AC saja. Dan juga, tanganmu itu jangan sembarangan sentuh. Nanti gedung marketing kami jadi kotor. Kalian tidak akan sanggup mengganti rugi. Aku bawa anakku lihat rumah, tidak disambut. Ya sudahlah, kamu malah memaki kami dan memukul anakku. Begini cara gedung marketing, menjamu klien? Kamu hanya membuat keributan, mempersulit kami saja. Tidak kusangka tempat selit. The Palace juga bisa diganggu oleh orang miskin. Benar, menurunkan harganya saja. Tuan ini, klien yang dijamu The Palace, semuanya orang besar, orang yang datang dan pergi, minimal punya Porsche, dan memakai Rolex. Silakan lihat diri Anda, tidak punya apapun, masih berani masuk, masih mau ku jamu lagi. Pantaskah kamu? Silakan lihat diri Anda, apapun tidak ada, dan masih berani masuk. Mau aku jamu lagi? Pantaskah kamu? Bagus sekali. Tempat elit seperti ini memang harus membuat jarak dengan orang miskin. Baik, yang satu mau buat jarak dan hanya mendekati yang kaya. Bangga sekali menilai orang hanya dari luar. Bocah, kalau kamu dan ayahmu sudah merasa cukup sejuk, cepatlah keluar. Dengar tidak? Kuperingatkan ya, tanganmu itu jangan sembarangan sentuh. Kalau tidak, ayahmu harus ganti rugi. Bayar sampai masuk penjara. Kata siapa ayahku tidak ada uang? Ayahku ada banyak uang. Oh ya. Untuk orang rendahan seperti kalian, punya puluhan juta pun memang sudah terhitung kayak... Tapi kurasa, satu lantai keramik di The Palace pun tidak bisa kamu beli. Kalau aku bilang, aku ingin beli semuanya. Kalau kamu benar bisa beli semuanya, aku berhenti jadi marketing di sini. Aku juga akan gratis. Jadi pembantu anakmu seumur hidup. Bagaimana? Aku tidak mau punya pembantu yang sikapnya buruk. Apa maksudmu? Siapa yang kamu bilang bersikap buruk? Bagaimana kamu mengajari anakmu? Apa istrimu kabur dengan orang lain? Atau tidak berpendidikan? Bagaimana bisa melahirkan anak tidak sopan seperti ini? Coba hina lagi, awas saja kamu.
Bagaimana caramu mengajari anak? Apa istrimu kabur dengan orang lain? Atau tidak berpendidikan? Bagaimana bisa melahirkan anak kecil tidak sopan ini? Coba saja hina sekali lagi. Hei Bung, ternyata kamu bukan tidak ada uang saja, tapi memukul wanita juga. Benar-benar sangat sampah. Orang paling rendah. Ku beritahu ya, ada aku di sini. Jangan harap bisa sentuh wanita di gedung ini, Atau terima akibatnya. Suamiku hebat. Bisa menyelamatkan wanita. Pria sejati. Pria sejati dan orang rendahan memang seperti langit dan bumi. Jangan bicara terlalu lancang. Siapa yang orang besar? Siapa yang rendahan masih belum jelas. aku tidak memberimu pelajaran. Kamu malah angkuh. Lihat ini, kepalan tangan ini, apa kamu bisa menahannya? Ada apa ini? Tidak diperbolehkan bertengkar di sini. Manajer Alex, ayah dan anak ini terus ingin menikmati pendingin ruangan, gedung marketing, dan menggangguku menjamu klien lain. Sepertinya gaun dari Geramify. Yang harganya ratusan juta itu, mereka pasti pura-pura miskin. Siapa bilang mereka tidak bisa beli rumah? Katakan, siapa yang mengajarimu meremehkan orang? Kata siapa mereka tidak bisa beli rumah? Bilang, siapa yang ajarkan kamu meremehkan orang? Tidak ada. Maaf, Manajer Alex. Tuan, benar-benar maaf. Sebentar, aku berikan hadiah dari apartemen ini. Sebagai ucapan maaf kami, cepat, masih tidak cepat ambilkan. Hadiah untuk 2 klien ini. Manajer Alex, apakah aku sekarang sudah bisa membeli rumah di The Palace? Tentu bisa, tentu bisa. Apartemen kami tidak pilih-pilih klien. Anda tenang saja. Manajer Alex, kalau kamu bilang begitu, kami tidak jadi beli. Aku tidak mau tinggal di area yang sama dengan orang miskin. Bu, coba lihat gaun yang dipakai anak ini. Familiar tidak? Tadi memang tidak kuperhatikan. Gaun ini Geramify. Benar. Jadi, kita semua salah paham. Maaf ya, kami semua salah paham. Aku juga salah. Suamiku, kita sudah menuduhnya. Jangan mudah terhasut. Menurutku tidak salah. Adik kecil. Tante tadi salah bicara. Sebenarnya tidak ada niat buruk. Maafkan Tante ya. Kamu jangan mudah terhasut. Menurutku tidak salah. Adik kecil, Tante tadi salah bicara. Sebenarnya tidak ada niat jahat. Maafkan Tante ya. Atau begini saja, karena kalian suka dengan unit utama The Palace. Begini, nanti aku siapkan dulu. Aku bawa sekalian. Pergi lihat unit contohnya. Bagaimana? Apa maksudnya? Hal ini disudahi saja. The Palace. Sudahlah suamiku. Kita ini orang-orang selevel. Saling jaga reputasi. Siapa tahu ada kesempatan kerjasama. Baik, baik. Ku dengar dari istriku. Masalah hari ini disudahi saja. Benar. Lebih baik jadi teman daripada musuh. Kedepannya, siapa tahu jadi tetangga. Akan sering bertemu. Begini, nanti aku traktir kalian minum teh. Ayo, silakan. Silakan. Ayo. Kemari di sini, di sini. Clara, ayah pergi beli minuman dulu ya. Kamu mau minum apa? Aku mau jus jeruk yang banyak bulirnya. Baik, ayah belikan untukmu. Clara. Clara. Ayah, ada yang menindasku. Dia melarangku duduk di sofa. Baik, Clara tenang dulu ya. Siapa yang menindas anakku? Aku. Clara tenang dulu ya. Siapa yang menindas anakku? Aku. Bocah, apakah orang tuamu tidak pernah bilang harus sopan kepada anak-anak lain? Tentu pernah. Tapi kamu menindas anakku. Siapa suruh dia sembarang duduk?
Dia tidak sadar diri, memang harus dihukum. Clara, apa kamu duduk sembarangan? Tidak, di sini kosong. Memangnya kenapa kalau kosong? Di sini ada tempat untuk pria, tempat untuk wanita, untuk anak-anak, untuk orang tua. Tapi tidak ada tempat untuk orang miskin. Kamu orang miskin tidak tahu diri. Harusnya tidur di jalanan. Sekarang, cepat minta maaf pada putriku. Wih, apa-apaan kamu? Suruh aku minta maaf. Rasakan tembakan ini. Ayah yang miskin, anak yang kotor. Rasakan kehebatanku. Anak kurang ajar. Hari ini kugantikan orang tuamu, memberimu pelajaran. Kemari, siapa suruh tidak patuh? Siapa suruh menindas orang? Orang miskin busuk. Kamu tidak tahu siapa ibuku. Tahu tidak siapa ayahku? Tidak peduli siapa ayahmu, kamu sudah menindas anakku. Maka rasakan ini. Ayah, ibu tolong aku. Kamu tidak tahu siapa ibuku. Apa kamu tahu siapa ayahku? Aku tidak peduli siapa ayahmu, kamu sudah menindas anakku. Maka rasakan ini. Ayah, ibu tolong aku. Panggil nenek moyangmu pun tidak ada gunanya. Cepat minta maaf pada putriku. Miskin busuk. Tunggu saja papa mamaku datang. Lihat saja. Kalau ayahmu berani datang, akan kupukul juga dia. Tidak peduli siapa ayahmu. Aku tidak peduli siapa ayahmu. Cepat minta maaf. Cepat. Berhenti! Anakku, apa kamu baik-baik saja? Sakit tidak? Ibu paman jahat ini dan putrinya menindasku. Tuan ini, berani-beraninya kamu memukul anak kecil. Kamu sungguh keterlaluan. Yang sebelumnya itu kesalahpahaman, aku sudah minta maaf. Kamu masih tidak puas dan melampiaskannya ke anakku. Dia duluan yang menindas anakku. Aku hanya membalasnya untuk anakku. Lagi pula, harusnya kamu urus dia. Seperti tidak diajarkan saja di rumah. Apa katamu? Beraninya menghina anakku kurang ajar. Dia tadi menindasku. Menembakku dengan pistol air. Tanganku sampai luka. Sembarangan. Jelas saja kamu yang menghancurkan. Aku sedang melindungi tempat umum. Anakmu ini murid sekolah pelita ya? Iya. Memangnya kenapa? Tahukah kamu siapa aku? Anakmu murid sekolah pelita ya? Iya. Memangnya kenapa? Tahukah kamu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Anakmu sudah menindas anakku. Harus minta maaf pada anakku. Sejujurnya, aku adalah direktur akademik sekolah pelita. Suamiku adalah manajer pembangunan di The Palace. Hari ini hari pertama suamiku bekerja. Dia sedang diam-diam survei. Tidak ingin buat keributan. Tapi kalian menindas anakku. Aku tidak akan mengampuni kalian. Anakmu yang menindas orang. Tapi kami yang kena akibatnya. Tidak peduli apa kebenarannya. Kamu sudah memukul anakku. Jangan salahkan aku berbuat begini. Kuberi kalian waktu 1 menit. Cepat keluar. Atau aku akan panggil orang untuk menyeret kalian. Kuberitahu ya, ibuku adalah direktur sekolah. Ayahku adalah bos besar apartemen ini. Kalau aku bilang A, tidak ada yang berani bilang B. Kalian mau beli rumah pun juga harus izin padaku. Anakmu sombong sekali. Kamu pun tidak peduli. Benar-benar kalau orang tua tidak baik, anaknya pun jadi jahat. Kamu punya sedikit uang saja. Sudah meremehkan orang. Masih berani menghina anakku. Tidak akan kubiarkan. Paham? Bawa pergi mereka berdua. Masih berani menghina anakku? Tidak akan kuampuni. Satpam! Tangkap mereka. Tapi ini yang manajer Ali. Apanya? Suamiku manajer Lukman. Dia bos kalian. Kalau kalian berani tidak patuh, hati-hati ku pecat kalian. Tidak peduli mau ikut siapa. Kita sudah menyinggung manajer Ali. Sekarang ikut saja perintah manajer Lukman. Benar. Kalian pikir baik-baik akibat dari menyentuhku. Orang miskin, ikutlah ayah pembualmu itu. Dihukum. Anak kecil, cepatlah minta maaf. Atau akan kupersulit kalian. Anakku, berapa kali orang rendah ini memukulmu? 100 kali. Baik, kita balas mereka 1000 kali. Lalu tempel foto mereka. Di depan pintu, tuliskan, ayah dan anak ini tidak boleh masuk. Mulai dari anak kecil ini. Pukul dia. Clara, Ayah,
Berani sekali kamu. Clara, Ayah, berani sekali kamu. jangan terburu-buru. Anak kurang ajar, orang tua yang kena. Kamu pukul anakku pakai tangan. Kubalas dengan tongkat. Ibu tongkatnya. Anak baik. Ibu akan balaskan dendamu. Hentikan! Manajer Ali, bukannya kamu sedang mengurus bisnis dengan suamiku? Kenapa datang kemari? Pergi semuanya. Prestir Hans, apakah Anda baik-baik saja? Ah, tidak apa-apa. Prestige Hans. Klien VIP apanya? Mereka hanya 2 orang miskin. Kalian buta ya? Aku sudah bilang, Prestir Hans adalah klien VIP kita. Beraninya kalian memukulnya. Benar-benar parah. Apa? Klien VIP? Mana mungkin? Manajer Ali, aku sudah mengerti cara kerja apartemen ini. Penuh kekerasan. Dan terlalu menjunjung tinggi kekayaan. Lingkungan apartemen ini takutnya merusak moral anakku. Prestir Hans, mereka ini berbeda. Hanya mereka saja. Cepat minta maaf pada Prestir Hans. Dia bukan orang yang bisa diganggu suamimu. Cepat. Cepat minta maaf pada Prestir Hans. Suamimu pun tidak bisa menyinggungnya. Prestige Hans, anakku hanya membuat kesalahan yang semua anak lakukan. Anda orang dewasa, jangan perhitungkan kesalahan anak-anak. Masalah ini kita sudahi saja. Benar. Dan kamu juga sudah memukulku. Aku belum membalasmu. Tidak masuk akal. Jangan bermain kata di sini. Cepat suruh anakmu minta maaf pada anak Prestir Hans. Cepat. Aku tidak salah. Aku tidak mau. Itu salah mereka. Manajer Ali, hari ini memang sedikit salah paham dengan Prestige Hans. Tapi kamu dan suamiku sama-sama manajer. Kamu tidak bisa menekanku. Minta maaf, kalian yang harus minta maaf. Baik, karena kalian tidak patuh. Aku akan menuntut kalian karena sudah merusak nama apartemen ini. Ali? Kamu mau tuntut istriku? Ayah! Paman Ali menyuruhku minta maaf pada orang miskin itu. Tapi aku tidak salah. Aku dituduh. Anakku, tenang saja. Ayah tidak akan membiarkanmu tersakiti. Manajer Lukman, anakmu menindas anakku. Dan menolak minta maaf. Berkali-kali mengubah faktanya. Hari ini aku minta pertanggungjawaban, tidak keterlaluan, kan? Aku hanya melihat kamu dan Ali menindas istri dan anakku. Kamu juga, Ali. Hari ini kamu mau tuntut istriku. Memaksa anakku minta maaf. Kalau kamu tidak jelaskan padaku tentang masalah ini, aku tidak akan membiarkannya. Lukman, Prestir Hans adalah orang penting di grup Sky. Hari biasa kamu biarkan anakmu menindas anak lain, ya sudahlah. Tapi hari ini, apa kamu mau membiarkan anakmu menyinggung Prestir Hans? Orang penting yang tinggal di The Palace. Sangat banyak. Aku tidak peduli dia mau beli atau tidak. Tidak beli ya pergi saja. Manajer Ali sudah dengarkan? Demi orang itu kamu bertengkar dengan kami. Prestige Hans masalah hari ini, semuanya mengalah saja. Bagaimanapun anakmu bersekolah di tempatku. Tempat tinggalmu diurusi oleh suamiku. Menyinggung kami, tidak akan ada hal baik menantimu. Kenapa aku harus memilih untuk menuruti apa kata kalian? Apa maksudmu? Maksudku, aku mau beli perusahaan kalian. Apa maksudmu? Maksudku, aku mau beli perusahaan kalian. Kamu mau beli perusahaan ini? Ini adalah hal paling lucu yang ku dengar tahun ini. Perkataan Prestir Hans memang bukan bualan biasa. Membeli perusahaan ini, mungkin orang terkaya di Harlin pun tidak bisa beli. Benar-benar membual. Aku juga bisa bilang, aku bisa beli jalan Waltz. Prestige Hans, dengar aku. The Palace itu perusahaan bagus. Yang harganya lebih dari 140 triliun. Orang pentingnya sangat banyak. Dulu, orang terkaya Harlin dengan susah payah pun baru bisa membeli 25% saham perusahaan. Prestir Hans, aku tahu Anda di grup Sky adalah orang penting. Tapi membeli grup Palace benar-benar berlebihan.
Jangan tertawakan ayahku. Yang ayahku bilang, pasti akan dikerjakannya. Kalau ayahmu bisa membeli perusahaan ayahku, aku jadi kursi kayumu. Kalau tidak bisa, jangan salahkan aku memukulmu habis-habisan. Baik, lihat saja siapa yang akan menangis. Presiden Hans, karena kamu juga orang level atas. Makanya, bicara dengan sopan begini. Kalau kamu ingin ribut, aku tidak akan mengalah. Mengalah atau tidak, kamu akan segera tahu. Sekretaris Tia, dalam waktu 10 menit, paksa beli grup Palace. Baik, kalau hari ini benar bisa membeli grup Palace, aku tidak akan basa-basi. Aku dan keluargaku akan segera minta maaf padamu. Sekretaris Tia, dalam waktu 10 menit, paksa beli grup Palace. Baik, kalau benar bisa membelinya hari ini, aku tidak akan basa-basi. Aku dan keluargaku akan segera minta maaf padamu. Kelihatannya kali ini Presiden Hans akan malu besar. Ada kedudukan saja. Langsung membuat keributan di The Palace. Tidak lihat-lihat tempat apa ini. Diamlah kalian. Presiden Hans waktunya hampir habis. Tapi kami pun belum mendapat informasi tentang saham yang terjual. Sudahlah. Masalah hari ini semua karena aku tidak menjamu Presiden Hans dengan baik. Semua masalah pasti ada penyebabnya. Presiden Hans, biar aku yang ganti rugi. Kamu tidak perlu minta maaf. Kamu tidak salah. Mereka yang salah. Mereka hari ini bukan hanya mau mereka minta maaf, aku juga mau mereka pergi dari tempat tinggal anakku. Tidak boleh. Ada pengacau ini. Lanjutkan saja bualanmu itu. Tinggal beberapa detik. Yang tadi kamu bilang, semuanya bualanmu saja. Jujur saja, Presiden Hans, grup Palace ini, pemegang saham terbesarnya, adalah orang terkaya di Harlin. Dia menganggap perusahaan ini sebagai kesayangannya. Kamu ingin paksa beli. Selain membuat mereka buang pohon uang ini, apa mungkin bisa... Orang terkaya Harlin sangat hebat, Kah. Asalkan dia menggangguku, bisa kubuat dia bangkrut dengan satu telepon saja. Orang terkaya Harlin saja tidak dianggapnya. Jangan-jangan sang raja pun kamu anggap sampah. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Gawat, manajer Lukman. Semua saham grup Palace dibeli oleh satu perusahaan misterius. Semua saham grup Palace habis dibeli. Apa? Presiden Hans, apakah kamu benar-benar membeli grup Palace? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Walaupun paksa beli, tidak mungkin kamu pembelinya. Semua ini kebetulan. Presiden Hans, grup Palace sudah dibeli. Sekarang Anda punya 55% saham perusahaan dan hak suara paling besar. 55%? Mana mungkin? Sekarang akulah bos grup Palace. Dan kalian menjadi orang yang kerja untukku. Siapa yang mau kuusir, akan segera kuusir. Kamu orang miskin. Ayahku pasti akan memukul pantatmu. Jangan sembarang bicara. Presiden Hans, dia masih anak-anak. Jangan diperhitungkan ya. Kalau kalian pergi dari tempat ini dan keluar dari sekolah anakku, maka tidak akan kupikirkan lagi. Presiden Hans, semua ini salahku? Salahku. Aku tidak mengajarnya dengan baik. Aku minta maaf, aku minta maaf. Aku, ibu, cepat hukum anak ini. Siapa suruh cari ribut? Jangan pukul aku lagi. Pekerjaanku dan ayahmu hampir hilang. Cepat minta maaf pada Clara. Clara, maaf. Presiden Hans, lihat anaknya sudah minta maaf. Masalah ini kita sudahi saja ya. Kenapa disudahi saja? Membiarkan kalian, para pengacau, terus mengganggu putriku. Presiden Hans, lihat anakku sudah minta maaf. Masalah ini disudahi saja ya. Kenapa disudahi? Membiarkan kalian, para pengacau ini, terus mengganggu kehidupan putriku kah? Paman, aku sudah minta maaf. Kamu masih tidak memaafkanku. Apa kamu tega? Anak berbuat, orang tua yang menanggung akibat perbuatan orang tuamu pasti lebih jahat darimu. Tidak beri mereka sedikit pelajaran. Aku tidak tenang. Presiden Hans, aku tahu aku salah. Aku sujud minta maaf padamu. Presiden Hans. Manajer Ali, mulai hari ini, semua pekerjaan manajer Lukman dibatalkan. Posisi yang kosong, silakan kamu atur. Aku yang mengatur. Dan kalian berdua, kalau mau terima pesangon dari grup Palace, cepat tarik sekeluarga ini keluar, jangan mengganggu di sini. Baik, Presiden Hans, laksanakan. Presiden Hans, Ayo, ayo keluar. Ampuni kami.
Presdir Hans, ampuni kami. Presdir Hans. Enak sekali dia. Belum jadi kursiku. Clara, kali ini Papa sudah mengusir orang jahat untukmu. Kamu harus belajar dengan baik, ya. Baik, kali ini Clara pasti juara 1 untuk Papa. Sini, janji. Janji tidak akan diingkar. Yang ingkar janji jadi kura-kura. Presdir Hans, setelah ini, apakah perlu menyediakan satu kantor untuk Anda? Tidak perlu. Aku tidak akan sering datang untuk mengurus keseharian di sini. Kamu urus saja semuanya. Kalau kamu lakukan dengan baik, pasti ada bonus untukmu. Baik. Terima kasih atas kepercayaan Presdir Hans. Aku akan bekerja dengan baik. Clara, ayo. Kita pilih rumah yang paling cantik dan besar. Baik. Lewat sini,